Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah panas terik dan jalanan berdebu Yerusalem, sebuah barisan tank baja Israel bergerak menuju tempat suci yang paling dihormati di dunia, Masjidil Aqsa. Perintah sederhana namun mengerikan itu datang dari komandan mereka. Hancurkan semuanya. Tapi di balik mesin baja yang menggelegar, seorang prajurit muda merasakan keraguan yang menyesakkan hati. Di sisi lain, seorang anak yatim Palestina yang memegang arat Al-Quran kecil berdiri sendirian menantang kekuatan manusia dengan keberanian iman. Saat langkah-langkah tank semakin mendekat, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Langit bergemuruh, bumi bergetar, dan mukjizat yang tidak pernah dibayangkan manusia muncul di hadapan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup semua orang yang menyaksikannya selamanya. Malam itu di pangkalan militer Israel terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya terdengar dengungan mesin-mesin tank yang sedang diperiksa satu persatu. Gemericik logam yang dibersihkan dan langkah-langkah prajurit yang bergerak cepat menyiapkan segala sesuatunya. Di tengah kegelapan yang remang-remang, Komandan Yaron berjalan di sepanjang barisan tank baja dengan mata yang bersinar tajam. Matanya penuh tekad, seolah api yang membakar dari dalam dirinya menuntut sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kemenangan di medan perang. Perintahnya sudah jelas, Masjidil Aqsa harus hancur. Target itu bagi Yaron bukan hanya simbol fisik, bagi dia itu adalah simbol kekuatan yang harus dikalahkan. Dalam suaranya yang dingin, yang menegaskan tempat itu akan lenyap dari peta dunia. Kata-kata itu terngiang di telinga semua prajurit, meninggalkan gema yang berat dan mencekam. Di antara prajurit-prajurit yang mengikuti perintah itu, seorang lelaki muda bernama Eliav menunduk. Tangannya menggenggam erat lengan tank untuk menahan getaran mesin yang berderum. Ia merasakan beban berat yang menekan dada. Rasa bersalah yang mulai tumbuh seperti tanaman liar. Setiap kata Yaron bagai palu yang menghantam hatinya. Eliav sudah terbiasa dengan peperangan, sudah melihat nyawa hilang di depan matanya. Tapi ini berbeda. Ini bukan pertempuran yang bisa dimaklumi secara militer. Ini adalah serangan terhadap sesuatu yang suci. Dalam hatinya, Eliav bergumam, apakah aku benar-benar prajurit atau pembunuh? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, membuatnya sulit bernafas. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas panjang, tetapi keraguan itu terus menghantui setiap langkahnya. Jauh dari pangkalan, di jalanan sempit Yerusalem yang berdebu dan sunyi, seorang anak kecil Palestina berusia 10 tahun duduk di depan reruntuhan rumahnya. Amir, seorang yatim piatu yang hidup dengan kakek neneknya, memegang erat sebuah Al-Quran kecil yang lusuh. Matanya yang gelap penuh keteguhan menatap ke arah langit malam, seolah mencari kekuatan yang tak terlihat. Amir telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga kitab suci itu dengan segenap kemampuan, apapun yang terjadi. Di tangannya Al-Quran itu bukan sekedar kertas dan tinta, melainkan simbol kehidupan, harapan dan imannya tidak boleh dirusak. Hatinya yang polos namun kuat merasakan gelombang ketegangan yang datang dari jauh. Suara gemuruh mesin dan tuman langkah berat seolah mengabarkan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Kembali ke pangkalan, Yaron berdiri di atas tank utamanya, menatap peta kota yang diterangi lampu-lampu kecil. Ia memerintahkan setiap unit untuk bergerak pada pukul subuh. Tank-tank itu raksasa baja yang dipersenjatai hingga gigi, siap untuk menyerbu. Namun Eliav merasakan sesuatu yang menahan langkahnya. Ia menatap rekan-rekannya, wajah-wajah mereka kosong, mata mereka kosong dari pertanyaan moral, dan ia merasa sendirian dalam kesadaran akan dosa yang mungkin akan ia lakukan. Hatinya berontak, tubuhnya gemetar, dan ia berbisik di bawah nafasnya, bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana aku bisa menghancurkan sesuatu yang begitu suci bagi orang lain? Di sisi lain, Amir masih menatap bintang-bintang yang mulai redup karena cahaya fajar perlahan muncul di langit timur. Ia merasakan getaran bumi yang halus, suara mesin yang jauh, dan detak jantungnya mempercepat ritme dalam kepolosannya. Ia memutuskan untuk tidak lari. Dengan tangan kecilnya ia menggenggam Al-Quran, menekannya di dada, dan menutup matanya sejenak, berdoa agar Allah melindungi tempat sucinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, ia berbisik, suaranya lembut namun penuh keberanian.
Di dalam hatinya, keberanian itu lebih kuat daripada ketakutan. Alyaf berjalan di antara tank-tank yang sedang bergerak, merasakan beratnya logam di bawah kakinya, merasakan gemuruh mesin yang menelan suara hati kecilnya. Ia menoleh ke samping, melihat rekan-rekannya tersenyum sinis, berbicara tentang strategi dan penghancuran, tapi tidak ada yang merasakan apa yang ia rasakan. Ia mulai menulis di buku catatannya, sesuatu yang jarang ia lakukan, permohonan, pertanyaan tentang hidup, dan penyesalan yang belum sempat ia ucapkan. Di dalam catatan itu, ia menuliskan kalimat yang bergema di hatinya, "Jika ini salah, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menjadi bagian dari pembunuhan ini." Malam itu berubah menjadi pagi dengan ketegangan yang tak berkurang. Semua persiapan telah dilakukan. Tank-tank siap bergerak dan Komandan Yaron menatap horizon dengan mata yang membara. Namun di dalam hati Alyaf, badai lebih dahsyat daripada mesin-mesin baja itu sendiri. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi besok, hidupnya tidak akan pernah sama. Dan di jalanan kecil Yerusalem, Amir menunggu dengan Al-Quran di tangan, siap menghadapi badai yang akan datang. Dua dunia, dua jiwa akan bertemu di persimpangan takdir yang menegangkan. Di tengah malam yang sepi namun syarat akan takdir dan keajaiban yang belum terlihat. Dan disinilah semuanya dimulai. Pagi itu, matahari mulai merangkak naik dari ufuk timur, menembus kabut tipis yang menggantung di atas kota Yerusalem. Jalan-jalan sempit berdebu, bergetar oleh dentuman mesin tank yang mendekat. Gema logam berat yang seolah menelan semua suara kehidupan, debu berterbangan di udara, mengisi rongga hidung, dan membuat setiap tarikan nafas terasa berat. Dari kejauhan, puluhan tank baja Israel bergerak dalam formasi yang rapat. Raksasa logam yang menimbulkan rasa takut bahkan bagi mereka yang telah terbiasa dengan peperangan. Di ujung jalan yang berliku, berdirilah seorang anak kecil, Amir 10 tahun berdiri sendirian dengan tubuh mungil yang hampir tenggelam di antara reruntuhan rumah tua. Tangannya menggenggam erat Al-Quran kecil yang lusuh, dan matanya yang gelap menatap lurus ke arah tank-tank yang semakin mendekat. Ia tahu betul bahwa dirinya kecil dan lemah, tapi dalam hatinya, keberanian itu justru lebih besar daripada tubuhnya. "Aku tidak akan membiarkan tempat suci ini dihancurkan," gumamnya lirih. Suaranya hampir tertelan oleh gemuruh mesin. Alyaf di atas salah satu tank melihat pemandangan itu dari jarak yang cukup dekat. Tubuhnya membeku, dada terasa sesak. Ia melihat anak itu berdiri tegar, seperti benteng hidup yang menantang kekuatan baja. Perasaan bersalah dan keraguan yang selama ini menekannya, kini menjadi gemuruh yang lebih keras daripada suara mesin. Ia merasakan getaran yang aneh, bukan dari mesin tank, tapi dari hati kecilnya sendiri yang mulai berontak. Di antara instruksi militer dan tekanan komandannya, Alyaf merasa ada sesuatu yang lebih kuat memanggilnya, Nurani. Komandan Yaron dengan mata yang menyala-nyala keluar dari tank utama, langkahnya mantap, menapaki tanah yang berdebu dengan rasa percaya diri yang menakutkan. Ia menertawakan Amir, mengejek keberaniannya, seolah anak itu hanyalah mainan kecil yang bisa ia hancurkan sesuka hati. "Apa yang bisa dilakukan bocah kecil ini terhadap kita?" serunya dengan suara keras yang menggema di antara tembok-tembok batu tua. Lalu tanpa ragu Yaron merampas Al-Quran dari tangan Amir. Suara buku kecil itu jatuh ke tanah terdengar jelas, dan debu berterbangan saat ia memegangi kitab suci itu, seperti merendahkan sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Amir menatap mata Yaron dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tidak mundur. Ia menduduk sebentar, menenangkan diri lalu menatap ke atas lagi, berusaha menyampaikan pesan yang lebih besar daripada kata-kata. "Ini bukan sekedar buku," pikir Amir. "Ini adalah iman. Ini adalah rumah hati kami. Tidak seorang pun berhak merusaknya." Yaron tersenyum sinis, selalu melempar Al-Quran ke tanah dengan kasar. Kakinya menginjak buku itu seolah menantang langit, menantang Tuhan sendiri. Saat itu, Alyaf merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah tank seakan bergetar sedikit lebih keras. Udara di sekitar Amir menjadi tebal, seperti energi tak terlihat yang menahan kehancuran. Hatinya berdebar, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang dilakukan komandannya bukan sekedar tindakan fisik. Ini adalah pengkhianatan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Amir di tengah rasa takut berlutut sebentar dan mulai melanturkan ayat Al-Quran dengan suara lembut namun tegas. Gemuruh tank seakan mereda meski hanya sedikit. Seakan seluruh alam menahan nafas mendengar lantunan ayat anak kecil tersebut. Alyaf menunduk, mendengar suara itu dan sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasakan ketenangan aneh yang belum pernah ia alami. Setiap kata yang diucapkan Amir menembus dinding dingin di hatinya, menghancurkan rasa takut dan keraguannya. Di sisi lain, para prajurit yang mengikuti Yaron mulai ragu melihat reaksi Alyaf. Beberapa saling menatap, menyadari bahwa moral mereka mungkin tidak sekuat logam tank.
Tapi Yaron terus memerintah, memaksakan kehendaknya dengan suara yang menakutkan. Ia memerintahkan langkah maju mengabaikan pandangan moral, menganggap anak itu hanyalah gangguan kecil. Namun semakin dekat mereka, semakin jelas bahwa kehadiran Amir bukan sekedar simbol. Ia adalah pengingat tentang iman, keberanian, dan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika militer. Aliof merasa hatinya terbelah. Setiap langkah Teng membuatnya merasa seperti pengkhianat terhadap nurani sendiri. Ia menatap Amir lagi, melihat keteguhan mata anak itu dan hati kecilnya berteriak, "Ini salah, ini benar-benar salah." Ia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan, tapi rasa takut terhadap komandannya dan konsekuensi militer membuatnya berhenti. Namun di dalam lubuk hati ia merasakan panggilan yang lebih kuat daripada sesuatu. Semua ketakutan itu, panggilan untuk melindungi yang benar, panggilan untuk berhenti dan menjadi alat kehancuran. Di jalanan yang sempit itu, debu berputar-putar, angin tipis menggoyangkan reruntuhan di sekeliling, dan matahari semakin naik, memantulkan cahaya ke permukaan logam Teng. Saat itu seakan dunia menahan nafas. Anak kecil dengan Al-Quran di tangan berdiri di tengah jalan, dan prajurit muda dengan hati yang retak meratap ke arah langit, mencoba menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Dua jiwa, dua dunia berada di ambang peristiwa yang akan mengubah semuanya. Dan tanpa ada yang menduga, langkah kecil dari satu hati yang berani akan menjadi percikan awal dari keajaiban yang tak terduga. Sesaat setelah kaki komandan Yaron menginjak Al-Quran yang tergeletak di tanah, udara di sekitar jalan sempit Yerusalem berubah drastis. Langit yang sebelumnya cerah mulai menggelap dengan cepat, seolah tirai malam menelan sinar matahari pagi. Angin berputar liar, meneru dari segala arah, membawa debu reruntuhan kecil dan aroma bumi basah yang aneh. Petir menyambar dengan suara mengguntur, memecah keheningan kota, dan setiap kilatan cahaya seakan menegaskan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia yang sedang bersiap membalas. Di tengah gemuruh itu, Amir yang masih berlutut dengan Al-Quran di tangan merasa ada getaran aneh di dadanya. Suara lantunan ayat-ayatnya tampak menyatu dengan deru alam yang semakin marah. Matanya tertutup sejenak, namun hatinya tetap fokus pada kitab suci yang ia peluk erat. Ia merasakan seolah ada cahaya hangat yang membungkus tubuhnya, melindungi dari kekacauan yang mulai melanda sekeliling. Tanah di bawahnya bergetar, tapi Amir tetap tenang, seperti seseorang yang mengetahui bahwa perlindungan tidak selalu datang dari kekuatan manusia, melainkan dari kekuatan yang lebih tinggi. Aliof yang berdiri di atas Teng menatap fenomena yang terjadi dengan mata terbuka lebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa peristiwa seperti ini bisa terjadi di hadapannya. Tank-tank yang bergerak penuh dengan percaya diri mulai kehilangan kendali. Mesin-mesin berat itu tiba-tiba mati, lalu satu demi satu meledak dengan suara yang memegahkan telinga. Api melahap logam baja, melepaskan asap hitam tebal yang membubung tinggi. Prajurit-prajurit di dalamnya panik, berteriak dan berlarian ke segala arah mencari perlindungan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang muncul tiba-tiba. Yaron yang tadinya tersenyum sinis kini berubah menjadi sosok yang dipenuhi dengan kepanikan. Ia berlari ke arah tank utama, berusaha mengendalikan kekuatan yang jelas-jelas di luar kendalinya. Namun tanah di bawah kakinya memerah, meregah, seperti bumi sendiri menelan langkahnya. Debu dan puing-puing berterbangan saat lubang besar terbuka, dan sebelum ada kesempatan untuk menyadarinya, Yaron lenyap di telan bumi. Suara jeritan dan gemuruh mengisi udara, tapi di tengah semua itu, Aliof hanya bisa terpaku, terhenti oleh ketakjuban dan ketakutan yang luar biasa. Di antara kehancuran itu, Aliof melihat Amir tetap dalam posisi sujud. Lantunan ayat-ayatnya terdengar jelas di tengah kebisingan alam yang amarah. Cahaya putih lembut muncul menyelimuti tubuh Amir dan secara mengejutkan juga merambat ke Aliof. Perlahan ia merasakan rasa hangat yang menenangkan seluruh tubuhnya, menghapus ketakutan dan kebingungan yang selama ini ia menekankan. Ia tersadar bahwa ada kekuatan yang melindungi mereka dari kehancuran yang melanda sekeliling. Setiap ledakan tank, setiap semburan api seakan menyingkir dari ruang di sekitar mereka. Pemandangan itu begitu dramatis dan menakjubkan. Tank-tank yang sebelumnya menimbulkan rasa takut kini menjadi tumpahan, tumpukan logam hangus, dan debu tebal menyelimuti jalanan. Prajurit-prajurit yang masih tersisa mencoba melarikan diri, tetapi banyak yang terhenti oleh kehancuran yang terus merambat.
Suara gemuruh petir menambah dramatisasi suasana, sementara cahaya putih di sekitar Amir dan Elyaf tampak seperti perisai yang menandakan bahwa mukjizat sedang berlangsung di depan mata mereka. Elyaf yang selama ini mengikuti perintah tanpa banyak pertanyaan, kini mulai memahami arti sebenarnya dari keberanian dan iman. Ia melihat bahwa anak kecil di depannya bukan hanya simbol pertahanan, tapi juga cermin dari kesucian yang tidak bisa dirusak oleh kekuatan manusia. Hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk, ketakjuban, ketakutan, tetapi juga rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan menyaksikan fenomena yang luar biasa ini. Di tengah semua itu, Amir tetap khusyuk dalam sujudnya, mengangkat tangannya dalam doa dan tetap menggenggam Al-Quran dengan erat. Ia tidak menyadari betapa dahsyatnya apa yang terjadi di sekitarnya, karena hatinya sepenuhnya tertuju pada Tuhan. Elyaf berdiri di sampingnya, menunduk, menyadari bahwa mukjizat ini bukan hanya untuk keselamatan fisik mereka, tapi juga untuk membimbing hati manusia yang tersesat. Ia merasakan bahwa hidupnya telah berubah selamanya, bahwa pengalaman ini bukan sekedar kebetulan, tapi panggilan untuk meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang benar. Suasana yang semula penuh kebisingan kini berubah menjadi hening, hanya diisi oleh suara angin yang berputar dan gemuruh halus dari tanah yang mulai tenang. Teng-teng yang dulu mengancam kini tinggal puing-puing, dan jalanan kembali kosong, kecuali dua sosok yang berdiri dan bersujud, simbol kemenangan iman atas kekuatan fisik. Elyaf merasakan detak jantungnya mulai stabil, kesadaran moralnya kembali pulih dan rasa bersalah yang menekan hatinya perlahan berubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri. Di mata Elyaf, Amir bukan lagi sekedar anak kecil. Ia adalah guru, pelindung, dan cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan batin. Fenomena aneh yang terjadi di hadapan mereka bukan sekedar peristiwa alam, tetapi pesan yang jelas bahwa kebenaran dan iman memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia. Dan saat cahaya putih perlahan memudar, meninggalkan kedamaian yang luar biasa di antara runtuhan, Elyaf menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan dan memilih jalan yang benar. Debu dan puing-puing masih menutupi jalanan ketika Elyaf menundukkan kepala. Nafasnya terengah dan hatinya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Teng-teng yang sebelumnya menakutkan kini tinggal menjadi tumpukan logam hangus, saksi bisu atas kehancuran yang terjadi. Hanya dalam hitungan menit, Amir masih bersujud di tanah. Al-Quran yang ia genggam erat tetap utuh, dan cahaya putih yang sempat menyelimuti mereka perlahan memudar, meninggalkan suasana damai yang aneh di tengah reruntuhan. Elyaf merasakan kesadaran baru menyeruak di hatinya. Segala kesalahan yang ia lakukan sebagai prajurit, perintah yang ia patuhi tanpa pertanyaan, semua terasa bagai beban yang menekan jiwa. Kini, di hadapan anak kecil yang nyaris tak berdaya namun memiliki keberanian luar biasa, ia menyadari bahwa kehidupannya selama ini salah arah. Hatinya bergetar dan tanpa sadar ia menundukkan kepala lebih dalam, berbisik dengan suara pelan namun penuh penyesalan. La ilaha illallah. Kata-kata itu berarti tiada Tuhan selain Allah, terucap untuk pertama kalinya dari hati seorang prajurit yang baru tersadar akan kesalahannya. Amir menoleh sebentar, matanya yang gelap menatap Elyaf dengan penuh kehangatan dan kebijaksanaannya yang melampaui umurnya. Ia tersenyum tipis seolah memahami pergolakan batin Elyaf. Kalau kau ingin, kau bisa belajar lebih banyak, kata Amir dengan suara lembut namun tegas. Allah selalu menerima orang yang bertaubat, tidak ada kata terlambat. Kata-kata itu seperti cahaya tambahan yang menembus kegelapan batin Elyaf, memberi harapan yang selama ini ia kira mustahil. Di tengah reruntuhan, Elyaf perlahan menempelkan tangannya ke dada, merasakan setiap detak jantungnya sebagai pengingat hidup baru yang telah diberikannya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lebih mantap kali ini, menyatakan keislamannya dengan tulus di hadapan Amir. Matanya terasa ringan, seolah beban yang bertahun-tahun ia pikul selama menjadi bagian dari pasukan militer telah dicabut. Ia merasa seakan seluruh alam menyaksikan pertobatannya dan damai yang luar biasa memenuhi jiwanya. Keputusan untuk meninggalkan pasukan tidak mudah. Elyaf tahu bahwa jika ia kembali, tidak ada jalan untuk memperbaiki diri. Ia memutuskan untuk tinggal bersama rakyat Palestina. Di tengah orang-orang yang dulu dianggapnya musuh, setiap langkahnya terasa seperti penembusan. Ia mulai belajar cara hidup sederhana, memahami kesulitan dan ketabahan orang-orang di sekitarnya, dan perlahan hati yang dulu keras mulai terbuka. Amir menjadi guru sekaligus teman yang sabar. Ia mengajarkan Elyaf tentang wudhu, cara melaksanakan sholat dan memahami makna setiap ayat yang mereka baca bersama.
Setiap kali Eliav mengikuti ritual tersebut, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Tangannya yang dulu terbiasa memegang senjata, kini gemetar karena merasakan keindahan sujud, keikhlasan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Amir, meski masih anak kecil, memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Setiap ajaran yang ia sampaikan, diterima Eliav dengan rasa syukur yang mendalam. Hari demi hari, Eliav mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia belajar menghargai setiap senyuman, setiap kata, dan setiap doa yang dilantunkan. Ia mulai membantu warga setempat dengan pekerjaan ringan, ikut menata reruntuhan, dan memberikan perlindungan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kepedulian. Ia merasakan bahwa kehidupan baru ini jauh lebih bermakna daripada semua peperangan yang pernah ia jalani. Dalam sunyi malam, setelah semua kegiatan selesai, Eliav sering duduk di samping Amir. Mereka menatap langit yang bertabur bintang, berbicara tentang Tuhan, tentang iman, dan tentang masa depan yang mungkin penuh dengan harapan. Eliav mengakui kepada Amir betapa ia dulu tersesat tapi kini menemukan arah hidup yang sejati. Amir tersenyum, dan dalam senyum itu tersirat pesan yang sederhana namun kuat, bahwa setiap manusia selalu diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, selama ia mau membuka hati. Seiring berjalannya waktu, Eliav menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati bukan datang dari kemenangan dalam peperangan atau kekuatan fisik, tapi dari pengakuan kesalahan, pertobatan, dan pengabdian kepada Allah. Ia telah menemukan rumah sejatinya di Palestina, di tengah orang-orang yang dulu dianggap musuh, kini menjadi keluarga baru. Hatinya yang dulu keras kini dipenuhi kasih sayang, rasa hormat, dan kebijaksanaannya lahir dari pengalaman pahit namun penuh pelajaran. Di tengah reruntuhan dan sisa kehancuran, kisah Eliav dan Amir menjadi simbol bahwa keimanan dan keberanian hati dapat mengalahkan kekuatan fisik sekalipun. Mereka berdua berdiri sebagai bukti bahwa mukjizat bukan sekedar kejadian luar biasa, tapi juga pembimbing bagi jiwa yang tersesat. Cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan di tengah ketenangan malam, ketika angin lembut bertiup membawa aroma bumi dan doa, Eliav tersenyum untuk pertama kalinya dengan damai, mengetahui bahwa hidupnya kini berada di jalan yang benar, di bawah naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Hari-hari pertama Eliav di Palestina dipenuhi dengan campuran ketakjuban, kebingungan, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia bukan lagi prajurit yang dilindungi tank baja dan senjata. Kini ia adalah seorang tamu di tanah yang sebelumnya dianggapnya musuh, hidup di tengah orang-orang yang dulunya menjadi target misinya. Setiap langkah terasa asing, setiap wajah yang menatapnya menimbulkan pertanyaan tak terucap. Namun di balik semua itu, Amir selalu berada di sampingnya, menjadi penuntun dan pengingat akan jalan baru yang telah ia pilih. Pagi itu ketika matahari mulai menyinari jalan kecil di Yerusalem, Eliav mengikuti Amir menuju sumur desa. Tugas sederhana mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga tampak sepele, namun baginya ini adalah latihan pertama dalam memahami kehidupan moral. Jauh dari peperangan, setiap gerakan terasa lambat dan penuh perhatian. Tangan yang dulu terbiasa memegang senjata kini merasakan dinginnya air. Kesederhanaan kehidupan yang nyata dan ketulusan orang-orang yang menyambutnya dan berprasangka. Beberapa warga awalnya menatap Eliav dengan curiga. Mereka tahu bahwa ia berasal dari pasukan militer yang pernah menimbulkan penderitaan, namun sikap rendah hati, kerja keras, dan rasa hormat yang ditunjukkan Eliav perlahan mengikis keraguan itu. Ia membantu menata reruntuhan rumah yang rusak, membersihkan jalan yang dipenuhi dengan puing, dan sesekali menolong anak-anak membawa kayu bakar atau air. Setiap tindakan kecil membuatnya merasakan kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan ketika berada di medan perang. Amir menjadi guru sekaligus sahabat sejati. Ia mengajarkan Eliav bukan hanya cara beribadah, tapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan, kesabaran, dan ketulusan. Saat berwudu, Amir menjelaskan makna setiap gerakan, bagaimana mencuci tangan, kaki, dan wajah bukan hanya tentang kebersihan fisik, tapi juga simbol pembersihan hati. Saat sholat, ia menuntun Eliav untuk fokus pada doa, bukan hanya gerakan ritual. Eliav merasakan ketegangan, ketenangan luar biasa setiap kali bersujud. Seakan beban masa lalunya perlahan hilang dan digantikan oleh ketenangan spiritual yang menenangkan jiwa. Namun, adaptasi tidak selalu mudah. Malam-malam awal terasa berat bagi Eliav. Ia terbangun dari mimpi buruk tentang ledakan tank dan suara tembakan. Hatinya masih terguncang oleh pengalaman pahit masa lalu. Di saat-saat seperti itu, Amir selalu duduk di sampingnya, menenangkan dan mengingatkannya untuk menyerahkan semua ketakutan kepada Allah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan, ujar Amir dengan nada lembut, membuat Eliav perlahan menerima kenyataan baru. Seiring berjalannya waktu,
Eliav mulai membaur dengan komunitas. Ia belajar nama-nama tetangga, mendengar cerita tentang kehidupan mereka yang penuh perjuangan, dan memahami penderitaan yang mereka alami selama konflik. Ia mendengar kisah ibu yang kehilangan anak, bapak yang kehilangan rumah, dan anak-anak yang hidup dengan rasa takut. Semua cerita itu menambah rasa empati dalam hati Eliav, rasa yang dulu asing baginya ketika berada di pasukan militer. Ia mulai menyadari bahwa perang tidak hanya menghancurkan fisik, tapi juga meninggalkan luka mendalam di hati manusia. Di tengah proses adaptasi, Eliav juga menemukan kebahagiaan sederhana. Ia ikut menanam sayur di kebun kecil, membantu memasak makanan sederhana, dan sesekali bermain dengan anak-anak desa. Setiap tawa yang terdengar, setiap senyum yang diberikan kepadanya menjadi obat bagi luka batin yang selama ini menggerogoti jiwanya. Ia merasakan bahwa kedamaian bukan hanya tentang ketenangan dari peperangan, tapi juga tentang hubungan manusia yang tulus, kebersamaan dan rasa saling peduli. Hari-hari berlalu dan Eliav mulai merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dunia melalui lensa kekerasan, tapi melalui rasa hormat dan kasih sayang. Setiap keputusasaan yang ia buat kini dipandu dengan hati nurani dan iman. Ia belajar untuk menahan amarah, mengutamakan pengertian dan memilih jalan yang benar meski tidak mudah. Amir menjadi cermin bagi kesabaran dan ketekunan, mengingatkan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki arti yang besar. Di malam yang sunyi ketika bintang-bintang bersinar di langit Yerusalem, Eliav sering duduk di halaman rumah sederhana Amir, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari betapa beruntungnya ia bisa selamat dari kehancuran tank-tank dan menemukan kesempatan untuk menebus kesalahan. Hatinya kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam, kesadaran bahwa hidup baru ini adalah hadiah yang harus dijaga dengan iman, kebaikan dan ketulusan. Hari-hari awal Eliav di Palestina dengan rasa damai dan penuh harapan. Ia telah melewati transformasi besar dari seorang prajurit yang menebar kehancuran menjadi seorang manusia yang mencari kedamaian, belajar iman dan hidup di tengah orang-orang yang dulu dianggap musuh. Setiap langkahnya adalah pembelajaran, setiap interaksi menjadi bentuk penebusan, dan setiap doa adalah tanda pengakuan akan kasih dan perlindungan Tuhan. Hidup baru Eliav di Palestina tidak sepenuhnya bebas dari ujian, meski ia telah menemukan kedamaian dan pengampunan dari hati orang-orang di sekitarnya. Bayangan masa lalu dan ketakutan yang masih tersisa menuntunnya untuk menghadapi tantangan baru, tantangan yang lebih halus, namun sama beratnya dengan peperangan fisik yang pernah ia jalani. Suatu pagi, ketika matahari mulai menembus celah-celah bangunan tua, Eliav duduk di halaman rumah Amir, menatap jauh ke arah kota. Ia merasakan ketidakpastian yang aneh dalam hatinya. Beberapa warga desa masih memandangnya dengan ragu, meskipun ia telah berusaha membantu dan menunjukkan niat baik. Setiap senyuman yang ia balas harus disertai dengan ketulusan dan kesabaran, karena ia tahu reputasi masa lalunya tidak bisa hilang begitu saja. Tantangan pertama datang dari seorang tetua desa, Pak Hasan, yang kehilangan rumah dan keluarganya dalam konflik sebelumnya. "Kau berasal dari pihak yang membawa penderitaan bagi kami. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Eliav menundukkan kepala, menyadari bahwa kata-kata ini bukan sekedar pribadi, melainkan cerminan rasa sakit yang mendalam. Dengan hati tulus ia menjawab, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Pak Hasan, tapi aku ingin menebus kesalahan dengan setiap tindakan yang bisa aku lakukan hari ini." Pak Hasan menatapnya lama, seolah menimbang kata-kata itu. Perlahan, ketegangan di wajahnya melembut. Kata-kata mudah, tapi tindakan yang nyata lebih berharga, ujarnya. Eliav menyadari bahwa ia harus membuktikan niat baiknya melalui konsekuensi. Konsistensi bukan hanya ucapan. Hari itu ia mulai membantu membersihkan reruntuhan di rumah Pak Hasan, memindahkan batu dan puing. Walau lelah terasa hingga ke tulang, setiap keringat yang menetes menjadi simbol pengorbanan ketulusan. Ujian kedua datang dari dalam dirinya sendiri. Malam hari ketika sunyi menyelimuti desa, mimpi buruk tentang tank dan perintah yang pernah ia jalankan muncul kembali. Ledakan, teriakan, dan bayangan kehancuran menghantui tidur Eliav. Ia terbangun dengan jantung berdebar, tubuh berkeringat, dan tangan gemetar. Amir duduk di sampingnya, menenangkan dengan kata-kata lembut. "Hidup baru ini adalah jalan yang Allah beri padamu. Tidak ada gunanya menggenggam dirimu dalam masa lalu." Eliav menatap langit malam yang bertabur bintang, mencoba menenangkan hati. Ia mulai membaca ayat-ayat dari Al-Quran yang dulu diajarkan Amir. Perlahan, ketegangan di dadanya berkurang. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah dari luar, tapi dari hatinya sendiri. Rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan yang mencoba menariknya kembali ke masa kelam. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata syahadat, tapi tentang konsistensi menghadapi godaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam setiap tindakan.
Tantangan ketiga datang dari lingkungan sekitar. Beberapa anak desa awalnya takut atau enggan dekat dengan Elyaf karena ia masih dianggap sebagai bagian dari pasukan yang pernah menimbulkan penderitaan. Suatu hari, ketika seorang anak terjatuh di halaman dan terluka, Elyaf segera berlari, menolong, dan membersihkan luka, membalut perban dan menenangkan dengan sabar. Perlahan, anak-anak mulai percaya padanya, bermain bersamanya, dan menerima keberadaannya sebagai bagian dari komunitas. Keberhasilan kecil ini memberinya harapan bahwa pengampunan dan kepercayaan dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Elyaf mulai menghadapi ujian spiritual yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kehidupan damai membawa tantangan batin yang berbeda. Ego, kesombongan, dan rasa ingin dihargai. Setiap kali ujian datang dari warga desa atas bantuannya, hatinya diuji untuk tetap rendah hati. Ia belajar bersyukur tanpa mengharapkan balasan, membantu tanpa pamrih, dan menerima kasih sayang tanpa rasa takut. Amir selalu menjadi pengingat setia, menegur dengan lembut ketika ia mulai merasa bangga atau sombong. Di tengah semua ujian ini, hubungan antara Elyaf dan Amir semakin erat. Mereka berbagi cerita, doa, dan pemahaman tentang iman. Amir mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari proses penguatan jiwa. Allah menguji bukan untuk menyiksa, tapi untuk membimbing, kata Amir suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon kurma. Elyaf mengangguk, menyadari betapa setiap kesulitan yang ia hadapi kini berbeda maknanya, bukan sebagai alat perang, tapi sebagai jalan menuju kedewasaan spiritual. Hari-hari berlalu dan Elyaf merasakan perubahan mendalam dalam hatinya. Setiap tantangan yang dihadapinya menjadi pelajaran berharga, mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan pengabdian sejati. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memperbaiki diri, membantu orang lain, dan membangun ketenangan batin. Ia menyadari bahwa perang yang sesungguhnya tidak selalu berada di medan fisik. Seringkali perang yang lebih sulit terjadi di dalam hati, melawan rasa bersalah dan ketakutan serta keraguan. Pada akhirnya, Elyaf menemukan bahwa ujian terbesar adalah memilih tetap berada di jalan yang benar. Meski godaan untuk kembali ke masa lalu atau menyalahkan diri sendiri selalu ada, dengan setiap langkah, setiap senyuman yang ia bagikan, dan setiap doa yang dilantunkan, ia semakin kuat. Ia memahami bahwa iman bukan sekedar kata, tapi hidup yang dijalani dengan tulus dan penuh ketulusan. Meskipun hari-hari Elyaf di Palestina dipenuhi kedamaian, ancaman baru mulai muncul, menguji keteguhan hati dan keberaniannya. Suasana yang tampak tenang di desa hanyalah penampilan luar. Konflik kecil yang masih tersisa antara kelompok lokal dan sisa-sisa pasukan lawan membuat ketegangan tetap ada. Elyaf sadar kedamaian yang ia rasakan belum sepenuhnya aman, dan ia harus siap menghadapi ujian yang lebih nyata. Suatu sore, kabar tentang sekelompok militan yang ingin menyerang desa menyebar dengan cepat. Warga yang awalnya tenang menjadi cemas, mengunci pintu dan menyiapkan pertahanan seadanya. Elyaf merasakan detak jantungnya meningkat. Rasa takut muncul bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan Amir dan penduduk desa. Kali ini ujian bukan hanya batin dan spiritual, tapi juga keberanian nyata yang menuntut tindakan. Amir berdiri di sampingnya, menatap mata Elyaf dengan keteguhan yang menenangkan. Kita tidak melawan dengan senjata, katanya, tapi dengan iman dan keberanian. Ingat, hati yang benar tidak akan terkalahkan. Kata-kata Amir menyalakan tekad dalam diri Elyaf. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukan lagi tentang menghancurkan, tapi melindungi. Perlahan, rasa takut berubah menjadi kesadaran akan tanggung jawab baru. Ketika malam tiba, sekelompok militan mendekat dari arah bukit. Mereka membawa senjata dan teriakan keras, membuat seluruh desa gemetar. Warga menatap Elyaf dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Dalam momen itu, Elyaf merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia mengingat kembali kejadian luar biasa saat tank-tank musuh meledak sendiri, dan rasa syukur atas keselamatannya dari mukjizat itu semakin menguatkan iman dan keberaniannya. Elyaf berdiri di jalan desa menenangkan warga dengan suara tegas namun lembut. Tenanglah, katanya. Kita tidak perlu menyerang atau membalas. Kita akan menghadapi ini dengan keteguhan hati dan doa. Suara itu tidak hanya menenangkan warga, tapi juga meneguhkan dirinya sendiri. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, seakan ada tangan yang membimbingnya melalui kegelapan malam itu. Militan mendekat semakin dekat, namun Elyaf berdiri di tengah jalan, tidak membawa senjata, hanya mengangkat tangan sebagai tanda damai. Dalam hati ia berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan bagi desa dan penduduknya. Amir di sampingnya menggenggam tangan Elyaf, memberi kekuatan tambahan. Ada ketegangan yang luar biasa, tapi bukan ketenangan yang aneh menyelimuti hati Elyaf. Ia tahu bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan fisik, melainkan keberanian spiritual dan iman yang teguh.
Saat militan hampir mencapai desa, hal aneh terjadi. Angin malam tiba-tiba berputar dengan kecepatan luar biasa, seakan membentuk dinding pelindung di sekitar desa. Tanah bergetar ringan dan suara gemuruh menggelegar di langit. Militan berhenti, terkejut dan kebingungan, tidak mampu melangkah maju. Cahaya putih lembut tanpa menyelimuti Elyaf dan Amir memberikan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa menatap dengan takjub, beberapa berlutut dalam doa spontan, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Elyaf menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang mendalam. Ia tahu ini bukan sekedar keberuntungan atau kebetulan, tapi bentuk perlindungan bagi mereka yang tulus dan benar. Dalam hati ia mengucapkan syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa keberanian sejati selalu dilandasi iman, kesabaran dan ketulusan. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, kekuatan yang mampu mengubah arah ancaman menjadi ketenangan. Militan yang awalnya berani mulai mundur perlahan, terkejut oleh fenomena yang mereka saksikan. Mereka tidak hanya melihat Elyaf dan Amir berdiri teguh di tengah cahaya, tapi juga merasakan aura yang menenangkan di sekitar desa. Perlahan mereka menghilang kegelapan malam, meninggalkan desa tetap aman. Warga desa bersorak meneteskan air mata haru, menyadari bahwa keberanian dan iman telah menjadi pelindung mereka. Setelah malam itu, Elyaf duduk di halaman rumah Amir, menatap langit malam yang kini tenang. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa ujian kehidupan tidak selalu berupa perang fisik, tapi seringkali datang melalui ancaman, ketakutan dan pilihan untuk tetap teguh pada kebenaran. Ia memahami bahwa setiap keberanian yang lahir dari iman memiliki kekuatan untuk melindungi dan mengubah keamanan, keadaan, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Sejak saat itu hubungan antara Elyaf dan warga desa semakin kuat. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai mantan prajurit musuh, tapi sebagai pelindung dan teman sejati. Keberanian ia tunjukkan bukan dengan senjata tapi dengan iman dan keteguhan hati, menjadi simbol harapan bagi seluruh komunitas. Amir tersenyum melihat perubahan ini, mengetahui bahwa sahabatnya telah benar-benar menemukan jalan yang benar dan sekaligus menjadi teladan bagi orang lain. Malik, seorang tetua desa yang sebelumnya skeptis, akhirnya mendekati Elyaf. "Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus lebih kuat dari senjata apapun," katanya. Elyaf menundukkan kepala, menerima pujian itu dengan rendah hati, menyadari bahwa keberanian sejati bukan tentang mencari pengakuan, tapi tentang melindungi dan lemah, tetap teguh dalam iman. Malam itu menutup hari dengan rasa damai yang belum pernah dirasakan Elyaf sebelumnya. Ia menyadari bahwa setiap ujian, setiap kali, setiap ketakutan dan setiap ancaman adalah bagian dari proses pertumbuhan. Keberanian bukanlah dari kekuatan fisik semata, tapi dari iman, kesabaran dan ketulusan hati. Desa kini aman bukan karena senjata, tapi karena keberanian spiritual yang lahir dari hati yang bersih dan percaya pada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Setelah malam penuh keajaiban itu, kehidupan di desa mulai mengalami perubahan. Warga yang awalnya ragu terhadap Elyaf kini mulai mempercayainya sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa sosok pria yang dulu dianggap sebagai musuh kini menjadi pelindung dan sahabat. Namun tanggung jawab baru ini tidak membuat Elyaf sombong. Sebaliknya ia merasakan beban yang lebih berat, bagaimana memastikan kedamaian tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang menjadi harmoni yang nyata bagi seluruh desa. Setiap pagi Elyaf berjalan menyusuri jalan-jalan sempit desa, menatap rumah-rumah yang pernah hancur dan reruntuhan yang tersisa dari konflik sebelumnya. Ia mulai memimpin upaya membangun kembali rumah-rumah, masjid dan fasilitas umum yang rusak. Dengan bantuan warga, ia mendirikan tenda-tenda darurat, menata sekolah kecil bagi anak-anak, dan membuka dapur umum bagi mereka yang membutuhkan. Semua tindakan itu dilakukan dengan kesadaran, kesabaran dan ketekunan, bukan untuk pujian, tapi sebagai wujud nyata pengabdian dan tanggung jawab. Amir selalu berada di sampingnya, membantu mengatur anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai kesabaran, disiplin dan iman. Mereka bekerja bersama, saling melengkapi. Elyaf belajar banyak dari ketulusan hati Amir, sementara Amir mendapatkan inspirasi dari pengalaman dan keberanian Elyaf. Kehadiran mereka berdua memberikan rasa aman dan harapan bagi warga yang trauma akibat konflik panjang. Anak-anak mulai tersenyum lagi, tahu mereka menggantikan kesedihannya selama ini membayangi desa. Seiring waktu, Elyaf juga mulai memimpin pertemuan warga untuk membahas berbagai masalah yang muncul. Ia mendengarkan setiap keluhan dengan sabar, mencari solusi bersama, dan menekankan pentingnya kerjasama serta saling menghormati. Pendekatan ini membuatnya perlahan diakui sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Bagi Elyaf, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan kepada orang-orang yang dipercayakan padanya. Malam itu ketika bintang-bintang mulai muncul di langit yang jernih, Elyaf duduk bersama Amir di depan rumah sederhana mereka. Mereka berbicara tentang masa depan desa.
tentang harapan mereka bagi anak-anak, dan tentang bagaimana mereka bisa menjaga ketenangan ini tetap hidup. Amir memegang Al-Quran dengan erat, dan Elyaf merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Segala rasa takut, penyesalan dan kebingungan yang pernah menghantui dirinya kini digantikan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lahir dari iman. Elyaf kemudian merenung, menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah menemukan titik tujuan dari seorang prajurit yang tersesat dalam kekerasan dan kekecewaan. Yakini menjadi pemimpin yang membimbing orang lain dengan cinta, iman, dan keteguhan hati. Setiap tindakan yang ia lakukan, setiap kata yang ia ucapkan, kini lahir dari kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari senjata atau dominasi, tetapi dari hati yang bersih dan iman yang teguh. Amir menatap langit malam, tersenyum dan berkata, "Kita telah melihat mukjizat Elyaf, tapi yang paling indah adalah kita belajar menjaga hati kita tetap bersih." Elyaf mengangguk, menyadari bahwa anak kecil itu telah mengajarinya pelajaran terbesar. Keberanian, iman, dan ketulusan bisa hadir dari siapa saja, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ia merasa bersyukur bahwa mereka telah menemukan rumah sejati mereka, bukan hanya dalam bangunan atau desa, tapi dalam hati dan komunitas yang mereka bangun bersama. Malam itu seluruh desa tidur dengan tenang. Tidak ada suara ketakutan, tidak ada bayangan ancaman, hanya ada kedamaian yang murni, lahir dari iman, pengorbanan, dan ketulusan hati. Elyaf menutup mata. Ia tahu bahwa rumah sejati adalah tempat di mana hati merasa aman, iman tumbuh, dan setiap orang saling menjaga dengan tulus. Elyaf mengakui kepada Amir betapa ia dulu tersesat tapi kini menemukan arah hidup yang sejati. Amir tersenyum, dan dalam senyum itu tersirat pesan yang sederhana namun kuat, bahwa setiap manusia selalu diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, selama ia mau membuka hati. Seiring berjalannya waktu, Elyaf menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kedamaian sejati bukan datang dari kemenangan dalam peperangan atau kekuatan fisik, tapi dari pengakuan kesalahan, pertobatan, dan pengabdian kepada Allah. Ia telah menemukan rumah sejatinya di Palestina, di tengah orang-orang yang dulu dianggap musuh, kini menjadi keluarga baru. Hatinya yang dulu keras kini dipenuhi kasih sayang, rasa hormat, dan kebijaksanaannya lahir dari pengalaman pahit namun penuh pelajaran. Di tengah reruntuhan dan sisa kehancuran, kisah Elyaf dan Amir menjadi simbol bahwa keimanan dan keberanian hati dapat mengalahkan kekuatan fisik sekalipun. Mereka berdua berdiri sebagai bukti bahwa mukjizat bukan sekedar kejadian luar biasa, tapi juga pembimbing bagi jiwa yang tersesat. Cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan di tengah ketenangan malam, ketika angin lembut bertiup membawa aroma bumi dan doa, Elyaf tersenyum untuk pertama kalinya dengan damai, mengetahui bahwa hidupnya kini berada di jalan yang benar, di bawah naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Hari-hari pertama Elyaf di Palestina dipenuhi dengan campuran ketakjuban, kebingungan, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Ia bukan lagi prajurit yang dilindungi tank baja dan senjata. Kini ia adalah seorang tamu di tanah yang sebelumnya dianggapnya musuh, hidup di tengah orang-orang yang dulunya menjadi target misinya. Setiap langkah terasa asing, setiap wajah yang menatapnya menimbulkan pertanyaan tak terucap. Namun di balik semua itu, Amir selalu berada di sampingnya, menjadi penuntun dan pengingat akan jalan baru yang telah ia pilih. Pagi itu ketika matahari mulai menyinari jalan kecil di Yerusalem, Elyaf mengikuti Amir menuju sumur desa. Tugas sederhana mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga tampak sepele, namun baginya ini adalah latihan pertama dalam memahami kehidupan moral. Jauh dari peperangan, setiap gerakan terasa lambat dan penuh perhatian. Tangan yang dulu terbiasa memegang senjata kini merasakan dinginnya air, kesederhanaan kehidupan yang nyata, dan ketulusan orang-orang yang menyambutnya dan berpasaka. Beberapa warga awalnya menatap Elyaf dengan curiga. Mereka tahu bahwa ia berasal dari pasukan militer yang pernah menimbulkan penderitaan, namun sikap rendah hati, kerja keras, dan rasa hormat yang ditunjukkan Elyaf perlahan mengikis keraguan itu. Ia membantu menata reruntuhan rumah yang rusak, membersihkan jalan yang dipenuhi dengan puing, dan sesekali menolong anak-anak membawa kayu bakar atau air. Setiap tindakan kecil membuatnya merasakan kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan ketika berada di medan perang. Amir menjadi guru sekaligus sahabat sejati. Ia mengajarkan Elyaf bukan hanya cara beribadah, tapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan, kesabaran, dan ketulusan. Saat berwudu, Amir menjelaskan makna setiap gerakan, bagaimana mencuci tangan, kaki, dan wajah bukan hanya tentang kebersihan fisik, tapi juga simbol pembersihan hati. Saat sholat, ia menuntun Elyaf untuk fokus pada doa, bukan hanya gerakan ritual. Elyaf merasakan ketegangan, ketenangan luar biasa setiap kali bersujud. Seakan beban masa lalunya perlahan hilang dan digantikan oleh ketenangan spiritual yang menenangkan jiwa. Namun, adaptasi tidak selalu mudah. Malam-malam awal terasa berat bagi Elyaf.
Ia terbangun dari mimpi buruk tentang ledakan tank dan suara tembakan. Hatinya masih terguncang oleh pengalaman pahit masa lalu. Di saat-saat seperti itu, Amir selalu duduk di sampingnya, menenangkan dan mengingatkannya untuk menyerahkan semua ketakutan kepada Allah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan, ujar Amir dengan nada lembut, membuat Eliof perlahan menerima kenyataan baru. Seiring berjalannya waktu, Eliof mulai membaur dengan komunitas. Ia belajar nama-nama tetangga, mendengar cerita tentang kehidupan mereka yang penuh perjuangan, dan memahami penderitaan yang mereka alami selama konflik. Ia mendengar kisah ibu yang kehilangan anak, bapak yang kehilangan rumah, dan anak-anak yang hidup dengan rasa takut. Semua cerita itu menambah rasa empati dalam hati Eliof, rasa yang dulu asing baginya ketika berada di pasukan militer. Ia mulai menyadari bahwa perang tidak hanya menghancurkan fisik, tapi juga meninggalkan luka mendalam di hati manusia. Di tengah proses adaptasi, Eliof juga menemukan kebahagiaan sederhana. Ia ikut menanam sayur di kebun kecil, membantu memasak makanan sederhana, dan sesekali bermain dengan anak-anak desa. Setiap tawa yang terdengar, setiap senyum yang diberikan kepadanya menjadi obat bagi luka batin yang selama ini menggerogoti jiwanya. Ia merasakan bahwa kedamaian bukan hanya tentang ketenangan dari peperangan, tapi juga tentang hubungan manusia yang tulus, kebersamaan dan rasa saling peduli. Hari-hari berlalu dan Eliof mulai merasakan perubahan mendalam dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dunia melalui lensa kekerasan, tapi melalui rasa hormat dan kasih sayang. Setiap keputusasaan yang ia buat kini dipandu dengan hati nurani dan iman. Ia belajar untuk menahan amarah, mengutamakan pengertian dan memilih jalan yang benar meski tidak mudah. Amir menjadi cermin bagi kesabaran dan ketekunan, mengingatkan bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki arti yang besar. Di malam yang sunyi ketika bintang-bintang bersinar di langit Yerusalem, Eliof sering duduk di halaman rumah sederhana Amir, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari betapa beruntungnya ia bisa selamat dari kehancuran tank-tank dan menemukan kesempatan untuk menebus kesalahan. Hatinya kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam, kesadaran bahwa hidup baru ini adalah hadiah yang harus dijaga dengan iman, kebaikan dan ketulusan. Hari-hari awal Eliof di Palestina dengan rasa damai dan penuh harapan. Ia telah melewati transformasi besar dari seorang prajurit yang menebar kehancuran menjadi seorang manusia yang mencari kedamaian, belajar iman dan hidup di tengah orang-orang yang dulu dianggap musuh. Setiap langkahnya adalah pembelajaran, setiap interaksi menjadi bentuk penebusan, dan setiap doa adalah tanda pengakuan akan kasih dan perlindungan Tuhan. Hidup baru Eliof di Palestina tidak sepenuhnya bebas dari ujian, meski ia telah menemukan kedamaian dan pengampunan dari hati orang-orang di sekitarnya. Bayangan masa lalu dan ketakutan yang masih tersisa menuntunnya untuk menghadapi tantangan baru, tantangan yang lebih halus, namun sama beratnya dengan peperangan fisik yang pernah ia jalani. Suatu pagi, ketika matahari mulai menembus celah-celah bangunan tua, Eliof duduk di halaman rumah Amir, menatap jauh ke arah kota. Ia merasakan ketidakpastian yang aneh dalam hatinya. Beberapa warga desa masih memandangnya dengan ragu, meskipun ia telah berusaha membantu dan menunjukkan niat baik. Setiap senyuman yang ia balas harus disertai dengan ketulusan dan kesabaran, karena ia tahu reputasi masa lalunya tidak bisa hilang begitu saja. Tantangan pertama datang dari seorang tetua desa, Pak Hasan, yang kehilangan rumah dan keluarganya dalam konflik sebelumnya. Kau berasal dari pihak yang membawa penderitaan bagi kami. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Eliof menundukkan kepala, menyadari bahwa kata-kata ini bukan sekedar pribadi, melainkan cerminan rasa sakit yang mendalam. Dengan hati tulus ia menjawab, aku tidak bisa mengubah masa lalu, Pak Hasan, tapi aku ingin menebus kesalahan dengan setiap tindakan yang bisa aku lakukan hari ini. Pak Hasan menatapnya lama, seolah menimbang kata-kata itu. Perlahan, ketegangan di wajahnya melembut. Kata-kata mudah, tapi tindakannya nyata, lebih berharga, ujarnya. Eliof menyadari bahwa ia harus membuktikan niat baiknya melalui konsekuensi. Konsistensi bukan hanya ucapan. Hari itu ia mulai membantu membersihkan reruntuhan di rumah Pak Hasan, memindahkan batu dan puing. Walau lelah terasa hingga ke tulang, setiap keringat yang menetes menjadi simbol pengorbanan dan ketulusan. Ujian kedua datang dari dalam dirinya sendiri. Malam hari ketika sunyi menyelimuti desa, mimpi buruk tentang tank dan perintah yang pernah ia jalankan muncul kembali. Ledakan, teriakan, dan bayangan kehancuran menghantui tidur Eliof. Ia terbangun dengan jantung berdebar, tubuh berkeringat dan tangan gemetar. Amir duduk di sampingnya, menenangkan dengan kata-kata lembut. Hidup baru ini adalah jalan yang Allah beri padamu. Tidak ada gunanya menggenggam dirimu dalam masa lalu.
Eliaf menatap langit malam yang bertabur bintang, mencoba menenangkan hati. Ia mulai membaca ayat-ayat dari Al-Quran yang dulu diajarkan Amir. Perlahan, ketegangan di dadanya berkurang. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah dari luar, tapi dari hatinya sendiri. Rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan yang mencoba menariknya kembali ke masa kelam. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata syahadat, tapi tentang konsistensi menghadapi godaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Tantangan ketiga datang dari lingkungan sekitar. Beberapa anak desa awalnya takut atau enggan dekat dengan Eliaf karena ia masih dianggap sebagai bagian dari pasukan yang pernah menimbulkan penderitaan. Suatu hari, ketika seorang anak terjatuh di halaman dan terluka, Eliaf segera berlari, menolong, dan membersihkan luka, membalut perban dan menenangkan dengan sabar. Perlahan, anak-anak mulai percaya padanya, bermain bersamanya, dan menerima keberadaannya sebagai bagian dari komunitas. Keberhasilan kecil ini memberinya harapan bahwa pengampunan dan kepercayaan dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Eliaf mulai menghadapi ujian spiritual yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kehidupan damai membawa tantangan batin yang berbeda. Ego, kesombongan, dan rasa ingin dihargai. Setiap kali ujian datang dari warga desa atas bantuannya, hatinya diuji untuk tetap rendah hati. Ia belajar bersyukur tanpa mengharapkan balasan, membantu tanpa pamrih, dan menerima kasih sayang tanpa rasa takut. Amir selalu menjadi pengingat setia, menegur dengan lembut ketika ia mulai merasa bangga atau sombong. Di tengah semua ujian ini, hubungan antara Eliaf dan Amir semakin erat. Mereka berbagi cerita, doa, dan pemahaman tentang iman. Amir mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari proses penguatan jiwa. Allah menguji bukan untuk menyiksa, tapi untuk membimbing, kata Amir suatu sore ketika mereka duduk di bawah pohon kurma. Eliaf mengangguk, menyadari betapa setiap kesulitan yang ia hadapi kini berbeda maknanya, bukan sebagai alat perang, tapi sebagai jalan menuju kedewasaan spiritual. Hari-hari berlalu dan Eliaf merasakan perubahan mendalam dalam hatinya. Setiap tantangan yang dihadapinya menjadi pelajaran berharga, mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan pengabdian sejati. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memperbaiki diri, membantu orang lain, dan membangun ketenangan batin. Ia menyadari bahwa perang yang sesungguhnya tidak selalu berada di medan fisik. Seringkali perangnya lebih sulit terjadi di dalam hati, melawan rasa bersalah dan ketakutan serta keraguan. Pada akhirnya, Eliaf menemukan bahwa ujian terbesar adalah memilih tetap berada di jalan yang benar. Meski godaan untuk kembali ke masa lalu atau menyalahkan diri sendiri selalu ada, dengan setiap langkah, setiap senyuman yang ia bagikan, dan setiap doa yang dilantunkan, ia semakin kuat. Ia memahami bahwa iman bukan sekedar kata, tapi hidup yang dijalani dengan tulus dan penuh ketulusan. Meskipun hari-hari Eliaf di Palestina dipenuhi kedamaian, ancaman baru mulai muncul, menguji keteguhan hati dan keberaniannya. Suasana yang tampak tenang di desa hanyalah penampilan luar. Konflik kecil yang masih tersisa antara kelompok lokal dan sisa-sisa pasukan lawan membuat ketegangan tetap ada. Eliaf sadar kedamaian yang ia rasakan belum sepenuhnya aman, dan ia harus siap menghadapi ujian yang lebih nyata. Suatu sore, kabar tentang sekelompok militan yang ingin menyerang desa menyebar dengan cepat. Warga yang awalnya tenang menjadi cemas, mengunci pintu dan menyiapkan pertahanan seadanya. Eliaf merasakan detak jantungnya meningkat. Rasa takut muncul bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan Amir dan penduduk desa. Kali ini ujian bukan hanya batin dan spiritual, tapi juga keberanian nyata yang menuntut tindakan. Amir berdiri di sampingnya, menatap mata Eliaf dengan keteguhan yang menenangkan. Kita tidak melawan dengan senjata, katanya, tapi dengan iman dan keberanian. Ingat, hati yang benar tidak akan terkalahkan. Kata-kata Amir menyalakan tekad dalam diri Eliaf. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukan lagi tentang menghancurkan, tapi melindungi. Perlahan, rasa takut berubah menjadi kesadaran akan tanggung jawab baru. Ketika malam tiba, sekelompok militan mendekat dari arah bukit. Mereka membawa senjata dan teriakan keras, membuat seluruh desa gemetar. Warga menatap Eliaf dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Dalam momen itu, Eliaf merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia mengingat kembali kejadian luar biasa saat tank-tank musuh meledak sendiri, dan rasa syukur atas keselamatannya dari mukjizat itu semakin menguatkan iman dan keberaniannya. Eliaf berdiri di jalan desa menenangkan warga dengan suara tegas namun lembut. Tenanglah, katanya. Kita tidak perlu menyerang atau membalas. Kita akan menghadapi ini dengan keteguhan hati dan doa.
Suara itu tidak hanya menenangkan warga, tapi juga meneguhkan dirinya sendiri, yang merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, seakan ada tangan yang membimbingnya melalui kegelapan malam itu. Militan mendekat semakin dekat, namun Eliaf berdiri di tengah jalan, tidak membawa senjata, hanya mengangkat tangan sebagai tanda damai. Dalam hati ia berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan bagi desa dan penduduknya. Amir di sampingnya menggenggam tangan Eliaf, memberi kekuatan tambahan. Ada ketegangan yang luar biasa, tapi bukan ketenangan yang aneh menyelimuti hati Eliaf. Ia tahu bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan fisik, melainkan keberanian spiritual dan iman yang teguh. Saat militan hampir mencapai desa, hal aneh terjadi. Angin malam tiba-tiba berputar dengan kecepatan luar biasa, seakan membentuk dinding pelindung di sekitar desa. Tanah bergetar ringan dan suara gemuruh menggelegar di langit. Militan berhenti, terkejut dan kebingungan, tidak mampu melangkah maju. Cahaya putih lembut tanpa menyelimuti Eliaf dan Amir, memberikan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa menatap dengan takjub, beberapa berlutut dalam doa spontan, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Eliaf menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang mendalam. Ia tahu ini bukan sekedar keberuntungan atau kebetulan, tapi bentuk perlindungan bagi mereka yang tulus dan benar. Dalam hati ia mengucapkan syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa keberanian sejati selalu dilandasi iman, kesabaran dan ketulusan. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, kekuatan yang mampu mengubah arah ancaman menjadi ketenangan. Militan yang awalnya berani mulai mundur perlahan, terkejut oleh fenomena yang mereka saksikan. Mereka tidak hanya melihat Eliaf dan Amir berdiri teguh di tengah cahaya, tapi juga merasakan aura yang menenangkan di sekitar desa. Perlahan mereka menghilang kegelapan malam, meninggalkan desa tetap aman. Warga desa bersorak meneteskan air mata haru, menyadari bahwa keberanian dan iman telah menjadi pelindung mereka. Setelah malam itu, Eliaf duduk di halaman rumah Amir, menatap langit malam yang kini tenang. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa ujian kehidupan tidak selalu berupa perang fisik, tapi seringkali datang melalui ancaman, ketakutan dan pilihan untuk tetap teguh pada kebenaran. Ia memahami bahwa setiap keberanian yang lahir dari iman memiliki kekuatan untuk melindungi dan mengubah keamanan, keadaan, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Sejak saat itu hubungan antara Eliaf dan warga desa semakin kuat. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai mantan prajurit musuh, tapi sebagai pelindung dan teman sejati. Keberanian ia tunjukkan bukan dengan senjata tapi dengan iman dan keteguhan hati, menjadi simbol harapan bagi seluruh komunitas. Amir tersenyum melihat perubahan ini, mengetahui bahwa sahabatnya telah benar-benar menemukan jalan yang benar dan sekaligus menjadi teladan bagi orang lain. Malik, seorang tetua desa yang sebelumnya skeptis, akhirnya mendekati Eliaf. "Kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus lebih kuat dari senjata apapun," katanya. Eliaf menundukkan kepala, menerima pujian itu dengan rendah hati, menyadari bahwa keberanian sejati bukan tentang mencari pengakuan, tapi tentang melindungi dan lemah, tetap teguh dalam iman. Malam itu menutup hari dengan rasa damai yang belum pernah dirasakan Eliaf sebelumnya. Ia menyadari bahwa setiap ujian, setiap kali, setiap ketakutan dan setiap ancaman adalah bagian dari proses pertumbuhan. Keberanian bukanlah dari kekuatan fisik semata, tapi dari iman, kesabaran dan ketulusan hati. Desa kini aman bukan karena senjata, tapi karena keberanian spiritual yang lahir dari hati yang bersih dan percaya pada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Setelah malam penuh keajaiban itu, kehidupan di desa mulai mengalami perubahan. Warga yang awalnya ragu terhadap Eliaf kini mulai mempercayainya sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa sosok pria yang dulu dianggap sebagai musuh kini menjadi pelindung dan sahabat. Namun tanggung jawab baru ini tidak membuat Eliaf sombong. Sebaliknya ia merasakan beban yang lebih berat, bagaimana memastikan kedamaian tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang menjadi harmoni yang nyata bagi seluruh desa. Setiap pagi Eliaf berjalan menyusuri jalan-jalan sempit desa, menatap rumah-rumah yang pernah hancur dan reruntuhan yang tersisa dari konflik sebelumnya. Ia mulai memimpin upaya membangun kembali rumah-rumah, masjid dan fasilitas umum yang rusak. Dengan bantuan warga, ia mendirikan tenda-tenda darurat, menata sekolah kecil bagi anak-anak, dan membuka dapur umum bagi mereka yang membutuhkan. Semua tindakan itu dilakukan dengan kesadaran, kesabaran dan ketekunan, bukan untuk pujian, tapi sebagai wujud nyata pengabdian dan tanggung jawab. Amir selalu berada di sampingnya, membantu mengatur anak-anak dan mengajarkan nilai-nilai kesabaran, disiplin dan iman. Mereka bekerja bersama, saling melengkapi. Eliaf belajar banyak dari ketulusan hati Amir, sementara Amir mendapatkan inspirasi dari pengalaman dan keberanian Eliaf. Kehadiran mereka berdua
memberikan rasa aman dan harapan bagi warga yang trauma akibat konflik panjang. Anak-anak mulai tersenyum lagi, tahu mereka menggantikan kesedihannya selama ini membayangi desa. Seiring waktu, Eliaf juga mulai memimpin pertemuan warga untuk membahas berbagai masalah yang muncul. Ia mendengarkan setiap keluhan dengan sabar, mencari solusi bersama, dan menekankan pentingnya kerjasama serta saling menghormati. Pendekatan ini membuatnya perlahan diakui sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Bagi Eliaf, kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan kepada orang-orang yang dipercayakan padanya. Malam itu ketika bintang-bintang mulai muncul di langit yang jernih, Eliaf duduk bersama Amir di depan rumah sederhana mereka. Mereka berbicara tentang masa depan desa, tentang harapan mereka bagi anak-anak, dan tentang bagaimana mereka bisa menjaga ketenangan ini tetap hidup. Amir memegang Al-Quran dengan erat, dan Eliaf merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Segala rasa takut, penyesalan, dan kebingungan yang pernah menghantui dirinya kini digantikan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lahir dari iman. Eliaf kemudian merenung, menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah menemukan titik tujuan dari seorang prajurit yang tersesat dalam kekerasan dan kekecewaan. Ia kini menjadi pemimpin yang membimbing orang lain dengan cinta, iman, dan keteguhan hati. Setiap tindakan yang ia lakukan, setiap kata yang ia ucapkan, kini lahir dari kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari senjata atau dominasi, tetapi dari hati yang bersih dan iman yang teguh. Amir menatap langit malam, tersenyum dan berkata, "Kita telah melihat mukjizat Eliaf, tapi yang paling indah adalah kita belajar menjaga hati kita tetap bersih." Eliaf mengangguk, menyadari bahwa anak kecil itu telah mengajarinya pelajaran terbesar. Keberanian, iman, dan ketulusan bisa hadir dari siapa saja, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ia merasa bersyukur bahwa mereka telah menemukan rumah sejati mereka, bukan hanya dalam bangunan atau desa, tapi dalam hati dan komunitas yang mereka bangun bersama. Malam itu seluruh desa tidur dengan tenang. Tidak ada suara ketakutan, tidak ada bayangan ancaman, hanya ada kedamaian yang murni, lahir dari iman, pengorbanan, dan ketulusan hati. Eliaf menutup mata. Ia tahu bahwa rumah sejati adalah tempat di mana hati merasa aman, iman tumbuh, dan setiap orang saling menjaga dengan tulus. Dengan itu, perjalanan panjang mereka mencapai titik yang damai. Keajaiban yang mereka saksikan, pengorbanan yang mereka lakukan, dan iman yang mereka pegang erat telah membentuk komunitas yang abadi, harmonis, dan penuh dengan ketenangan. Desa itu kini bukan sekedar tempat tinggal, tapi simbol rumah sejati dan kedamaian abadi bagi semua yang menempatinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.